Halo semua, selamat datang pada video pembelajaran filsafat penelitian kualitatif. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah kualitatif, paradigma, posisi filsafat, dan contoh kualitatif yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, simak video berikut untuk tahu tentang filsafat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Disebut panjang karena berdasarkan pelacakan literatur, cikal bakal penelitian kualitatif sudah dimulai sejak abad ke-15 oleh para antropolog yang mengkaji tentang keragaman masyarakat. Dan disebut kompleks karena berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, filsafat, sejarah, bahasa, dan ilmu kesehatan saling berkontribusi pada bangunan pengetahuan metode tersebut. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bermulti perspektif. Denzin membagi sejarah kualitatif menjadi 8 periode yang dimulai dari periode tradisional, masa kejayaan, periode suram, periode krisis representasi, periode postmodernisme, periode eksperimental dan etnografi baru, periode post-eksperimental, periode pertarungan metodologis, dan periode kini. Para peneliti kualitatif periode tradisional masih bekerja dalam tradisi paradigma positivistik. Meskipun sudah menggunakan hasil pengalaman dan pengamatan lapangan sebagai data, mereka masih mengukur validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam menginterpretasi data sebagaimana dalam tradisi positivistik. Setelah periode tradisional, metode kualitatif memasuki masa kejayaan dan periode suram, dan berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga 1970-an. Nah, periode ini dikaitkan dengan kelahiran post-positivisme. Periode berikutnya disebut periode krisis representasi, di mana peneliti berjuang keras bagaimana meletakkan diri mereka di tengah-tengah terjadinya diaspora metodologis. Pada periode postmodern atau eksperimental, para peneliti terus meninggalkan kriteria-kriteria dasar dalam memahami suatu fenomena. Memahami tidak sebatas mencari makna atau arti teks, melainkan mempertimbangkan aspek nilai dan ukuran-ukuran moral. Para peneliti pada periode ini lebih memfokuskan kajian-kajiannya pada isu-isu berskala kecil daripada isu yang berskala besar, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Selanjutnya adalah periode post-eksperimental, yang merupakan masa di mana para ilmuwan sosial mencoba mencari jembatan antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian. Sejak tahun 2000 hingga 2008, terbit 3 jurnal penelitian kualitatif yang sangat monumental berjudul Qualitative Inquiry, Qualitative Studies, and Qualitative Research. Terakhir adalah periode kini. Pada periode ini terjadi pergeseran tujuan ilmu-ilmu sosial dari sekedar untuk memotret fenomena sosial menjadi upaya untuk menciptakan keadilan sosial. Pada periode ini pula terjadi kebangkitan ilmu-ilmu sosial murni. Para ilmuwan sosial mentransportasi lembaga mereka masing-masing melalui metodologi pembebasan. Posisi filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang diteliti objektif, ataukah realita adalah produk kognitif individu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan, tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Pertanyaan dasar tentang epistemologi menekankan pada apakah mungkin untuk mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan sebagai sesuatu yang keras, nyata, dan berwujud, atau apakah pengetahuan itu lebih lunak, lebih subjektif, berdasarkan pengalaman dan wawasan dari sifat seseorang yang unik dan penting. Yang ketiga ada sifat manusia. Sifat manusia adalah asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Pertanyaan dasar tentang sifat manusia menekankan kepada apakah manusia dan pengalamannya adalah produk dari lingkungan mereka
secara mekanis atau determinis responsif terhadap situasi yang ditemui di dunia eksternal mereka, atau apakah manusia dapat dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. Yang keempat ada metodologi. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Pertanyaan dasar tentang metodologi menekankan kepada apakah dunia sosial itu keras, nyata, kenyataan objektif berada di luar individu, ataukah lebih lunak, kenyataan personal berada di dalam individu. Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Ragam diantaranya adalah yang pertama ada positivis. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Dan pada akhirnya, paradigma ini melahirkan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada interpretif. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Pendekatan interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Yang ketiga ada kritis. Paradigma ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknologi modern. Pada akhirnya, pendekatan paradigma kritis ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Kami mengambil contoh kasus yang sedang ramai belakangan ini, yaitu mengenai perilaku flexing menggunakan penelitian kualitatif yang berjudul Fenomena Flexing di Media Sosial sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural. Perilaku flexing sendiri merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu di kalangan masyarakat. Namun, karena tidak adanya media sosial seperti sekarang, perilaku flexing saat dulu tidak terlalu terlihat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang melakukan tindakan flexing dan mengapa hal tersebut tidak bisa dihindari? Perilaku flexing sendiri bagi sebagian orang menjadi hal yang wajar untuk pencapaian yang baik dan positif, seperti memamerkan prestasi, hasil pencapaian, dan penghargaan di media sosial mereka. Namun, bagi sebagian orang yang melakukan flexing justru menimbulkan kesan yang norak dan sombong, seperti memamerkan harta kekayaan negara secara berlebihan yang justru malah menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Berdasarkan penelitian ini, dijelaskan kalau alasan utama untuk mendorong seorang individu untuk melakukan tindakan flexing adalah karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dan menjelaskan kehadirannya di ruang sosial. Media sosial menjadi sarana untuk mengekspresikan status sosial mereka di masyarakat. Pada dasarnya, perilaku flexing ini tidak mengubah struktur di masyarakat, tetapi menimbulkan adanya persaingan di masyarakat. Selamat! Anda sudah sampai di akhir video pembelajaran. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat ya. Thanks for watching and see you!